Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian, sahabat rumah belajar, dimanapun Anda berada. Perkenalkan, nama saya Simon Pinabila. Saya berasal dari SMP Wiyata Mandala, guru mata pelajaran IPA. Pada pertemuan ini kita akan belajar materi tentang pencemaran lingkungan. Tujuan pembelajaran: 1. Menjelaskan pengertian dan macam-macam pencemaran lingkungan. Yang kedua, menjelaskan pencemaran air, udara, dan tanah. Definisi pencemaran lingkungan adalah penurunan kualitas lingkungan yang dapat mempengaruhi keselamatan, kesehatan, dan keberlangsungan kehidupan makhluk hidup secara normal. Pencemaran lingkungan berdasarkan tempatnya dibagi menjadi 3 bagian, yaitu pencemaran air, pencemaran tanah, dan pencemaran udara. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 menyatakan bahwa pencemaran air adalah menurunnya kualitas air akibat masuknya makhluk hidup, zat, energi ke dalam air akibat aktivitas manusia. Faktor penyebab pencemaran air: bahan pencemaran air dapat berasal dari limbah industri, limbah rumah tangga, dan limbah pertanian. Dampak pencemaran air limbah akan menyebabkan penurunan kualitas lingkungan, gangguan kesehatan, pemekatan hayati, mengganggu pemandangan, dan merusak sarana dan prasarana umum. Cara penanggulangan pencemaran air: pengolahan limbah bertujuan untuk menetralkan air dari bahan-bahan tersuspensi dan terapung, menguraikan bahan organik, meminimalkan bakteri patogen, serta memperhatikan estetika dan lingkungan. Penggunaan limbah cair dan padat rumah tangga dapat dilakukan dengan cara recycle atau pendaur ulang. Dapat dilakukan untuk sampah yang dapat terurai dan dijadikan kompos. Yang kedua, digunakan kembali atau dilakukan untuk sampah yang tidak dapat terurai dan dapat dimanfaatkan ulang. Yang ketiga adalah repair, yaitu memperbaiki, melakukan pemeliharaan dengan tidak membuang sampah sembarangan. Pencemaran udara. Pencemaran udara atau polusi udara adalah keadaan lingkungan udara dikotori oleh substansi fisik, biologi, atau kimia dengan jumlah yang membahayakan kesehatan manusia dan makhluk hidup lain. Akibat pencemaran udara antara lain mengganggu organ pernapasan dan merusak lingkungan. Macam-macam pencemaran udara. Pertama adalah pencemaran udara primer. Contoh, akibat langsung dari pembakaran berupa naiknya kadar CO2 di udara. Pencemaran sekunder. Contoh akibat pencemaran yang terjadi karena reaksi senyawa-senyawa pencemaran udara primer di atmosfer, yaitu menipisnya lapisan ozon di atmosfer dan hujan asam. Faktor penyebab pencemaran udara: aktivitas alam, misalnya meletusnya gunung berapi dan kebakaran hutan. Aktivitas manusia, misalnya pembakaran sampah, asap-asap industri, asap kendaraan, asap rokok, senyawa kimia buangan seperti CFC, dan lain-lain. Dampak pencemaran udara. Pencemaran udara mengakibatkan kerugian bagi organisme penghuni bumi. Dampak yang ditimbulkan dari pencemaran udara antara lain sebagai berikut: mengganggu kesehatan dan menimbulkan penyakit infeksi saluran pernapasan. Hujan asam menyebabkan kerusakan di bidang pertanian karena mematikan tanaman budidaya. Peningkatan suhu bumi dan efek rumah kaca akibat naiknya konsentrasi karbon dioksida dan karbon monoksida di atmosfer sehingga membentuk semacam lapisan yang dapat menahan panas. Rusaknya lapisan ozon di atmosfer karena senyawa CFC akan mengakibatkan pemanasan global. Pencemaran tanah. Pencemaran tanah merupakan akibat dari berbagai bahan kimia yang masuk ke dalam lapisan tanah dan mengubah struktur dan lingkungan di dalam tanah. Faktor penyebab pencemaran tanah adalah limbah domestik, limbah rumah tangga, hotel atau tempat wisata, dan tempat usaha. Yang kedua, limbah industri,
Yang berikutnya adalah limbah pertanian. Dampak pencemaran tanah. Pencemaran tanah akan mengganggu kesehatan dan merusak ekosistem. Bahan kimia beracun dan berbahaya dengan dosis yang rendah sekalipun akan mengubah dan merusak struktur tanah. Cara penanggulangan pencemaran tanah: remediasi kegiatan pembersihan permukaan tanah yang tercemar. Bioremediasi adalah proses pembersihan pencemaran tanah dengan menggunakan mikroorganisme. Sahabat Rumah Belajar, demikian materi tentang pencemaran lingkungan, semoga bermanfaat. Sebagai bahan evaluasi, silahkan mengerjakan tugas berikut. Portal Rumah Belajar, belajar di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja. Tuhan memberkati.